Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini, okay. Sekarang bab yang ke-114, keterangan tentang bolehnya minum dengan berdiri. Keterangan juga bahwasanya paling sempurna dan paling utama untuk minum itu adalah dengan duduk. Tapi boleh berdiri, kebolehan saja, tidak harus. Sekarang hadis 771. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya beliau Nabi itu beliau melarang an yashroba rojulu qaiman, bahwasanya seseorang itu minum dengan keadaan berdiri. Qala Qatadah, berkatalah Qatadah, fakulna li Anasin, maka aku berkata kepada si Anas, fakulna li Anasin, maka aku Qatadah berkata kepada Anas, fa'aklu, artinya si Qatadah tadi kalau makan, artinya yang ini kan dilarang minumnya lah kalau makan. Wala berkata Anas, dzalika asyarru au akhbathu, rawahu Muslim. Yang demikian itu kalau makan itu maka lebih buruk atau lebih jelek lagi. Wa firatin lahu, dan pada satu riwayat miliknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jazara an syurbi qaiman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang dari minum keadaan berdiri, pernah melarang juga. Berarti larangan ini tidak jatuh hukumnya menjadi haram, ya, karena Nabi juga pernah melakukan ketika minum air zam-zam itu berdiri, dan air zam-zam itu tidak kekhususan untuk kebolehan minum berdiri. Air apa saja boleh minum berdiri, tapi ini kebolehan. Kembali di sini
menurut Imam Nawawi paling sempurnanya dan paling utamanya asyurbu qaidan, ya. Minum itu dengan duduk. Nah, minum di sini ya termasuk makan juga, ya, makan juga sebagaimana yang ditanyakan Qatadah kepada gurunya si Anas. Cuman minum lah, kalau makan gimana? Ya, si Anas mengatakan, loh, kalau makan berarti lebih buruk lagi atau lebih jelek lagi. Begitu. Itu pernah beliau melakukan atau beliau pernah mensabdakan yang seperti itu. Nah, bagaimana untuk kompromikan dengan hadis-hadis yang tentang bolehnya atau kebolehan untuk minum atau makan, yang bahkan kemarin kan makan berdiri, walaupun banyak yang mengartikan berdirinya ini di atas kendaraan. Terus badan normal berdiri ya berdiri. Nah, dari sini berarti makan minum dengan berdiri itu tidak haram, maksudnya begitu boleh saja. Kebolehan itu berarti tidak terus menerus begitu, enggak. Kebolehan boleh ya mungkin 1 kali 3 kali, ya, itu pun dengan alasan-alasan tertentu. Nabi minum di tempatnya sahabat itu, ya, karena bertamu ada girbah digantungkan, tidak mungkin dia menurunkan terus ucup-ucupan itu, ya, kayak kendi itu. Di situ ya sudah boleh minum dengan berdiri itu. Itu menunjukkan seorang tamu itu tidak boleh mengubah-ubah keadaan yang ada. Ya, bertujuan baik barangkali malah merusak keadaannya itu. Terpaksanya seperti itu ya sudah, namanya terpaksa minum berdiri. Ya. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah benar-benar salah satu dari kalian itu minum dengan berdiri. Faman nasya, maka barang siapa yang lupa, falayastaki, maka hendaklah dia mengeluarkannya, memuntahkannya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Nah, sebagian juga pendapat hadis ini lebih dulu dikeluarkan atau disabdakan Nabi, setelah itu pembolehan atau Nabi melakukan minum dengan cara berdiri, dan itu tidak beberapa kali Nabi itu, cuma jelas itu saja. Artinya kan jarang Nabi melakukan itu, tidak terus menerus, artinya masih melakukan yang lebih abdul atau yang lebih sempurna beliau melakukan itu. Mungkin ada perkara-perkara yang dia itu terpaksa atau mungkin minum dengan berdiri, meskipun tidak ada beralasan sini. Meskipun jenengan atau kita minum dengan berdiri boleh-boleh saja sebenarnya, boleh. Dosa itu sebenarnya enggak. Insya Allah enggak, kalau tidak dilakukan dengan karena kesombongan, ya. Artinya kesombongan itu orang-orang ada tempat duduk enak, orang-orang minum dengan duduk, kita berdiri sendiri, lah itu namanya kan kesombongan. Ada ada tempat duduk kok, ya, ada tempat duduk. Berbeda dengan melakukan safar, mungkin tidak memungkinkan untuk duduk, ya, boleh jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai ini sudah memutahkan. Komentarnya hadis ini lebih awal beliau sabdakan dari hadis-hadis yang beliau minum dengan berdiri. Wallahu a'lam. Larangan ini meskipun benar-benar jangan, gitu ya, itu pun tidak sampai menjatuhkan sampai hukumnya menjadi dosa besar, itu juga bukan, ya, atau haram itu juga tidak sebenarnya. Cuman itu tadi ada yang lebih utama kalau bisa melakukan. 115 babnya, bab istihbabi, bab disukainya kaulin saki
platin itu ya, pemberi minum, al-qaumi kepada kaum itu akhiruhum syurban, paling akhirnya mereka itu untuk minum. Jadi orang yang memberi minum orang banyak, platin, itu orang yang paling akhir minumnya dari mereka. Jadi bukan platin itu justru dikenyangkan dulu, enggak, ngombe itu walaupun tidak dosa. Cuman ini toto kromo lah bahasanya, ini aturan dalam sunnahnya seperti itu. Seperti Abu Hurairah itu lapar sekali disuruh untuk apa? Mengedarkan minuman sejumlah orang yang hadir di situ dan dia minum yang paling akhir, ya, minum akhir dari mereka itu. Tapi kan barokahnya, masya Allah, ya. Di samping itu memang yang menyuruh Rasul. Jadi bab ini bab tentang seorang platin sinuman itu minumnya akhir. Kalau orang sudah minum berarti dia minum. Kalau orang Jawa agak umum itu, umum. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syaqi qaumin akhiruhum syurban. Pemberi minum tahun itu paling akhirnya mereka untuk minum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Di sini hasan ya, sahih kalau dikatakan kehasanannya ini. Jadi ya monggo, ya, artinya kalau mau melakukan seperti itu juga baik. Tapi kalau minum dulu pun juga tidak dosa, ya. Sekali lagi bahwasanya ini adalah bab bukan termasuk dosa, tapi ya kepantasan atau toto kromonya seperti itu saja, ya. Kalau di kalangan ibu-ibu itu biasa masak kemudian menghidangkan, itu paling akhir makannya, itu biasa. Bahkan jangankan seperti itu, untuk keluarganya saja, keluarganya ya, untuk suaminya atau anak-anaknya, itu dia lebih mengalah. Kalau suaminya belum makan tuh, belum mau makan, paling tidak bareng. Ada juga yang seperti itu, meskipun mendahului juga tidak apa-apa. Misalkan suaminya kerja di luar kan ditunggu pulangnya juga jam berapa, gitu ya. Sementara perutnya ngelih dulu, tidak apa-apa. Tidak perlu izin kepada suaminya pun tidak mengapa kalau soal seperti itu. Tetapi kalau mau menunggu suaminya untuk makan bareng pun ya juga tidak mengapa. Monggo lah, gitu ya. Kebiasaan biasanya seperti itu. Kalau dalam keluarga itu kebiasaannya makan bersama itu ya, kalau tidak makan bersama itu ada yang kurang. Kok rasanya piye gitu. Tapi kalau sudah makannya sendiri ya tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa. Di keluarga saya juga jarang makan bareng. Ya masih kolo-kolo deh makan bareng itu. Itu jarang gitu. Semua itu jarang. Sama anak istri itu sering, tapi kalau anak istri, cucu, mantu lah ini jarang, kecuali puasa. Kalau puasa pas sahur itu tetap bareng, tetap. Satu bab satu hadis ini, hadis yang 116. Babu jawazi surbi min jami'il awani, bab bolehnya minum dari semua wadah atau hiroti yang suci, ghairi dhahabi wal fiddati, selain emas dan perak. Wa jawazil kar'i, dan bolehnya minum tanpa wadah. Kar itu bahasa yang kasar itu mokok. Jadi misalkan di kali terus durian ya. Wajawazil kar'i, dan bolehnya minum dengan mulutnya, langsung dengan mulut,
wa huwa syurbu bil fami, dan dia itu apa, minum bil fami dengan mulut, minnah di wala ini di nahar, di sungai, ya, sungai, wa ghairihi, dan selainnya, lain sungai, bi ghairi ina'i, tanpa pakai wadah, wala yatin, dan tidak memakai tangan, telapak tangan, yatin tangan, ya. Wa tahrimi, dan wa tahrimi, dan haramnya istikmali ina'i dahabi wal fiddati, menggunakan wadah ina ini ya, terbuat dari emas dan perak, fi syurbi wal akli, pada minum dan makan, wa toharoti, dan dipakai untuk bersuci, wasairi wujuhil istikmali, dan semua arah apa penggunaan, arah penggunaan apa saja tidak boleh kalau dari emas perak. Jadi boleh minum dari semua wadah yang suci selain emas dan perak. Kalau emas perak tidak boleh meskipun bersih. Bolehnya juga minum kari itu wa surbu bi fami min nahari wa ghairihi wa ghairihi bi ghairi ina'i walayatin, itu tadi ya. Jadi minum langsung ke mulut ketika di sungai atau di selain sungai tanpa pakai wadah dan tidak pakai cabuan, pakai tangan, itu boleh. Tetapi yang diharamkan itu menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik itu urusan minum ataupun makan, gelas ataupun piring. Juga dipakai untuk bersuci, pakai untuk padasan kalau zaman dahulu, nggak boleh. Atau untuk menambal kolah, masuk nambal kolah nih, ambil sugi, nggak boleh juga. Semua arah penggunaan tidak diperbolehkan. Meskipun yang minum itu perempuan boleh pakai emas, tapi kan memakai. Maka bapak-bapak, emas itu kalau sudah nisab dan haul di 80 sekian gram, 85 ya, gram, itu kalau tidak dipakai maka tiap tahun terkena zakat. Tiap tahun, karena dianggap sebagai harta simpanan. Sebagai pula tanah ataupun rumah, kalau tidak ditempati maka dianggap sebagai harta simpanan. Ya tiap tahun kan simpanan ini. Tapi kalau digarap, meskipun tidak semuanya, ya nanti yang dizakati hasilnya kalau sudah nisab. Kalau pertanian kan tidak nunggu haul, tapi yaumah hasodi, ketika apa namanya panen. Paling enggak kalau di apa hitungan itu ya 7,5 kuintal. Nanti ada di bab zakat. Nah kembali di sini, jadi apa ada gelas ataupun piring emas ataupun perak? Ada. Hadisnya ada, kalau tidak ada itu Nabi itu tidak pernah melarang. Ya, ada. Karena dilarang itu karena ada. Kalau tidak ada, tidak dilarang, tidak ada, tidak dilarang. Ya. Karena ada maka dilarang. Apalagi zaman dahulu, oh, masya Allah, ya. Malah lebih banyak lagi emas-emasan itu kayak, masya Allah. Kita kan emas itu kan menjadi kalau sekarang dan sampai sekarang ya bayar emas itu yadan biliatin, tidak bolehnya tuku masih duit naik omah jikon, oh tidak boleh, harus lung tinampan yadan biliatin, tangan dengan tangan, maksudnya ini emasnya ini duitnya, tidak boleh emasnya dibawa duitnya masih di rumah, atau duitnya dibayar emasnya masih di rumah ya. Untuk bersuci juga begitu emas.
Bahkan untuk tambalan sebagian masih, kalau untuk tambal sebagian masih memperbolehkan. Kalau cuman sedikit gitu ya, untuk patri mungkin gitu. Tapi kalau sudah semua, lebih baiknya dihindari. Kalau kita tidak usah hindari, ya bukan duit ya. Hindari dan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala hadaratis sholatu faqoma man kana qoriban darin ila ahlihi. Dari Anas radhiyallahu anhu qala hadirlah waktu sholat, maksudnya waktu sholat sudah tiba, maka berdirilah orang-orang yang adalah mereka itu dekat pada rumahnya, pada keluarganya gitu. Wa baqiya qaumun, maka tersisalah si kaum. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mahbotin, maka didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud tempat air min hijaratin, dari batu. Di tempat air dari batu kayak lupang. Fasohuro, maka tempat air tadi dari batu tadi kecil, al-mahdobu, yang dijadikan tempat air, an yabsutu fihi kafahu, jika beliau Nabi itu memasukkan atau menghamparkan fihi, padanya, pada tempat tadi, kafahu, telapak tangan Nabi. Tidak bisa masuk, artinya kecil, tidak bisa masuk. Fatawaddo'a kaumu, maka berwudulah kaum tadi, kuluhum, semuanya. Qalu, mereka berkata, kan kuntum, berapa hitungan kalian? Kalian ada berapa yang berwudu tadi? Qala, berkata Anas, samania wa ziyadati, ya, lebih dari 80. Samaniyah itu 80, wa ziyadatan itu ya, wa ziyadah itu lebihnya, ini 80 sekian. Muttafaqun alaihi, hada riwayatul Bukhari. Jadi ceritanya waktu sholat itu tiba, karena orang yang dekat tadi pada rumahnya, dia dengan keluarganya dan ke masjid siap. Nggak ada beberapa kaum ini belum bersuci, nggak ada air, ya, nggak punya air, di rumah-rumah pun nggak ada air. Nah, kemudian mereka, Rasul ini dikasih air, cuman di tempat yang terbuat dari batu itu pun kecil, bahkan tangan untuk masuk pun tidak bisa berwudu. Kemudian mereka berwudu di air tadi, ya, oleh Nabi. Berapa jumlah mereka? Tempatnya kan kecil, cuman airnya dikit. Ketika ditanya berapa jumlahnya, jumlahnya lebih dari 80 orang yang wudu tadi. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lahu padanya Anas, Bukhari, wajah Bukhari wal Muslim dan Muslim, Ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di riwayat lain, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam da'a bi ina'in, beliau meminta dengan wadah air, bi ina'in min ma'in, diminta wadah untuk air, dari itu maksudnya dari wadah yang dipakai untuk air. Fa'utiyah, maka didatangkan bikodakin, dengan kodah. Kodah ini tempat yang ya, tidak begitu kecil, ya. Ukuran tempat air untuk wiji ini, tapi ini agak besar. Besarnya tempat wiji ini maksudnya ya itu tadi agak sulit tangan Nabi untuk masuk tadi, jadi ya kecil ini kodah. Roh-rohin yang tidak dalam, roh-rohin
fihi padanya itu syai'un min ma'in, padanya kodah tadi ada sesuatu dari air, tapi tidak dalam, dangkal sekali ya. Ya. Menunjukkan airnya tidak banyak. Fawadoa asobi'ahu fihi, maka beliau meletakkan jari-jarinya fihi padanya, pada kodah tadi. Qala Anasun, berkata Anas, faja'altu, maka aku menjadikan anduru memperhatikan ilamai, pada air yang bu'u min baini asobi, yang mengalir atau memancar di antara jari-jari beliau Nabi. Fakhazartu, maka aku mengira-ngira man tawaddo'a, orang yang berwudu, mabaina, apa-apa yang diantara asabaina ila samanian ya. Mengira-ngira yang berwudu tadi 70 sampai 80. Jadi kalau ini dilihat lain itu kodahnya itu adalah tidak dalam itu ya, dangkal kali ya, cetek gitu. Ada airnya, kemudian Nabi meletakkan di situ, diletakkan jari-jarinya, tidak masuk semua jari-jarinya. Lah ternyata dilihat oleh Anas itu jari-jarinya Nabi itu nyumber air. Nah, maka air yang sedikit tadi diperkirakan oleh si Anas tadi itu sampai 70 sampai 80 orang mencukupi. Nah, ini kan mukjizat namanya, seperti itu. Ya, inilah mestinya, bukan bukan kehebatan. Nah, bukan, Nabi itu diberi memang kelebihan oleh Allah Ta'ala yang berbeda dengan manusia biasa. Kalau tidak diberi ya sama saja, karena diberi. Rasul itu ditanya tentang Ashabul Kahfi itu berapa orang itu, karena belum tahu ilmunya, maka Nabi tidak jawab. Sebelum diberitahu oleh Allah keadaannya pun sama. Bahkan malaikat pun ketika ditanya oleh Allah Ta'ala tentang benda-benda yang ada, kan jawabannya kan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ini ya. Maha suci ya Allah, saya tidak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ilmukan kepadaku. Artinya ilmu itu diberikan kepada hambanya baru. Diberitahu oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Jadi Nabi juga diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada manusia biasa, ini diberikan kepada Nabi. Inilah bedanya manusia biasa dengan Nabi. Nabi itu ada mukjizat, kemudian manusia tidak punya mukjizat. 775 wa an Abdillah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala atana Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahrajna lahu ma'an, maka kami mengeluarkan lahu untuknya beliau itu air, fi taurin, pada satu wadah, min sufrin. Sufur itu kan warna kuning ini, sufur. Jadi ya kuningan, dari tanur yang wadah yang kuningan. Fatawaddo'a, maka beliau berwudu. Rawahu Bukhari, melihatkan di sini Bukhari. Berarti ya bukan emas, kuningan biasa, boleh. Tembaga itu tidak apa-apa. Kalau kuningnya ada emas ataupun perak, nah ini tidak boleh. Nah, melakukan itu berarti ini bukan emas ataupun bukan perak.
Ini masuk ke bab kayak di Bumarom ya, ini masuk ke ditarik ke fikih juga bisa hal yang semacam ini. Ini ada keterangan. As-sufru, sufroh tadi adalah bidomi sodi dengan rumahnya sod menjadi su, ya. Wa ya juzu dan bolehnya kasroha, mengkasrohnya. Jadi seandainya si atau su sama saja, ya, ya artinya sama. Wahua sedangkan kalimat tadi ya itu an-nuhasu. Kalau nuhas tembaga, kuningan tembaga, nuhas berarti kuningan tadi tembaga, sufroh tadi tembaga. Diperjelas di sini. Cuman nuhas ini bahasa Arab kuningan yang jarang dipakai untuk orang Arab. Ya rata-rata dipakai itu dengan sufroh ini karena lebih umum, ya, jarang memakai dengan nuhas meskipun itu tembaga, ya disebut dengan sufroh saja atau kuningan. Dan at-tanur, tanur itu wadah tadi. Kalau kodahi sama wadah. Wahua sedangkan kodah tadi bitai dengan tak, tanur bukan wadah. Wahua dengan tanur tadi bitai dengan tak musannatin yang musannah yang bertitik dua. Tak itu bertitik dua di atas. Ini ada keterangan. Min fauqi di atas. Jadi ada titik dua di atas. Kenapa ada keterangan itu? Karena dulu itu tidak ada titik. Ya tulisan itu cuma begini-begini saja. Titik di bawah di bak yo sama ya sama saja. Sama tak sama saja. Ya untuk makanya ada keterangan ini. Tanur itu adalah ya itu tadi tak yang bertitik dua di atas. Ya, tanur. Itu namanya tanur itu sama kodah sama tempat ya, kalau mungkin bahasa kita ya gelas, cangkir, okay. Ada kesamaan, fungsinya sama. Cuma ukuran kodanya agak lebih besar sedikit. Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin, beliau masuk pada seseorang minal ansori, dari kalangan orang ansor. Wa ma'ahu, dan padanya itu orang ansor tadi sohibulahu. Wa ma'ahu, dan sohibnya, ya, pemiliknya atau ya tuan rumahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallam, ingkana indaka ma'un bata hadil lailata fisanihi. Jika ada padanya itu air bata, bermalam hadi di sini, alailata di waktu malam, fisani pada syani. Yuk, berapa yang terjadi? Syani, tak baca dulu. Wa ila, dan tidak karokna, kami untuk karokna. Karokna itu mengambil air ke badan, untuk bahasa kita menghirup. Rawal Bukhari, latihan sini Bukhari. Asan tadi ya, asan ini tadi. Al-kirbah, kirbah, wadah. Kirbah itu juga wadah, ini nama-nama wadah.
Parokna ini saya belum tahu artinya parokna. Menyedot apa? Insya Allah yang akan datang sudah dijadikan PR ini untuk keterangannya juga belum bisa menerangkan seperti ini karena masih ada yang ditinggal tentang parokna. Ada kamus sebenarnya bisa dicari bahasa-bahasa yang jarang dipakai dalam bahasa kitab parokna. Jadi saya kira untuk malam hari ini saya cukup sekian. Insya Allah yang akan datang kita lihat kembali di hadis yang ke 776 ini. Fa'akul qawli hadza astaghfirullahaladzim alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.